warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Megangnya susah ini. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, guru-guru kita semua yang alhamdulillah lengkap, segenap pengurus Ukhuwah Islamiyah dan pengurus Masjid Al-Muhaimin. Di awal tahun 2021 ini, seperti azam dan rencana saya dulu, saya akan membaca kitab yang saya tulis. Kitabnya belum selesai dicetak, insya Allah minggu depan, tapi yang sudah ada dulu, yang ada di saya. Saya akan baca muqaddimahnya dan menjelaskan tentang gambaran umum isi dari kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitabi. Alhamdulillahil muyassiri li'ibadihi fi hillin nawazil. Segala puji bagi Allah Al-Muyassiri, yang memberikan kemudahan, li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, fi hillin nawazili, untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi. Artinya menjelaskan hukum. Nawazil itu jamak dari nazilah. Nazilah itu peristiwa yang terjadi. Ada hamba-hamba Allah yang Allah kasih kemudahan, dia bisa jawab hukum. Hukum itu ya yang namanya hukum agama itu ya, kalau nggak wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu namanya hukum. Nah, kalau ada satu peristiwa terjadi, ini barang ini hukumnya boleh apa enggak, wajib apa enggak, lah itu ada hamba-hamba Allah yang dikasih kemudahan untuk bisa menjawab itu. Nah, cara Allah memberikan kemudahan pada mereka bifahmi manahijil fatwa, dengan memberikan orang tersebut faham manhaj. Manhaj itu metode, cara, metodologi berfatwa. Orang jawab hukum, berfatwa itu ada caranya, enggak asal ngejeblak. Enggak asal ngejeblak. Zaman sekarang banyak orang yang dia ngejawab hukum main ngejeblak aja dah. Pak, ini hukumnya gimana? Wah, kira-kira boleh, kira-kira dong. Nah, hukum lo pakai kira-kira. Lah itu ada caranya. Lah kalau orang sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami manhaj berfatwa, dia insya Allah bisa berfatwa dengan benar. Faqamu mustambiti ahkamihi, maka mereka melakukan istimbat atau menggali hukum-hukum Allah, bima auda'ahu fi qulubihim, dengan ilmu yang Allah sudah titipkan di hati mereka. Siapa mereka ini? Para ulama. Apa yang Allah titipkan di hati para ulama yang paham metode fatwa? Mimma wahibihil jadwa, yakni berupa pemberian Allah yang banyak manfaatnya. Ini dari muqaddimah. Ini kalau orang belajar balaghah, ada yang disebut bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu penulis dari muqaddimah sedang menggambarkan gambaran umum isi buku ini. Maksud saya sedang menggambarkan isi kitab yang saya tulis, bahwa isi yang saya tulis ini di kitab ini adalah intinya tentang manhaj, metode berfatwa. Kira-kira gitu. Itu dalam ilmu balaghah, sastra Arab disebut bara'atul istihlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Dan salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammadinil Mustafa, wa
wa ala alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan sahabatnya, ahli sidqi wal wafa, mereka orang yang jujur dan selalu menepati janjinya. Amma ba'du, sesudah saya membaca hamdalah, salawat salam, fa inna min khairi ma utiya bihil abdu, maka sesungguhnya di antara anugerah terbaik yang seorang hamba diberikan oleh Allah Tuhannya. Apa sih anugerah yang Allah berikan terbaik itu pada hambanya? Wal fiqhu fiddin, adalah paham tentang agama. Orang gak begitu paham nyari duit, tapi paham agama, bagusan paham agama. Orang gak paham cari duit, tapi yang penting punya duit. Bener gak kira-kira? Ada orang pinter, paham ilmu cari duit, tapi gak punya duit. Ada gak orang kayak gitu? Ada. Sekolah jurusan ekonomi, tapi kagak gablek duit. Ada gak orang begitu? Nah, itu dia namanya, dia paham ilmu cari duit, tapi gak punya duit. Ini Pak Haji ini nggak pernah sekolah ekonomi dia nih. Haji Miran, Lamongan. Tapi tokonya banyak dia. Toko apa tuh namanya? Raja Dewa. Ada Raja Dewa 1 sampai Raja Dewa berapa tuh? 5. Sampai Raja Dewa 5, kayak komik aja Raja Dewa. Ini ilmu cari duit dia nggak pernah sekolah. Yang penting punya duit. Nah, kalau itu ditanya apa anugerah yang terbaik bagi seorang hamba, ya paham agama. Ya tentu bukan cuma paham, tapi juga diamalin, gitu ya. Wa min anfa'i anwa'ihi, dan di antara paham agama yang paling bermanfaat, ma'rifatu manhajil istinbat, adalah tahu metode menggali hukum al-ati yang datang minal ulama mujtahidin, dari ulama mujtahid. Wa inna min fadlillahi ta'ala alaina, dan di antara anugerah Allah kepada kita, angqayyadha lidinil islamil hanifi, Allah itu menyiapkan bagi agama Islam ini fuqaha, banyaknya ahli fikih. Nah, insya Allah tiap zaman ada ahli fikih itu. Bahwa mungkin kualitasnya, jumlahnya berkurang atau enggak sama dengan zaman dulu, tapi fi kulli asrin, setiap masa itu ada. Bapak-bapak orang alim itu emang kadang-kadang lucu ya. Kalau anaknya kiai jadi kiai, wajar apa wajar? Wajar. Kadang-kadang ada anaknya kiai nggak jadi kiai, ada nggak? Ada. Kadang-kadang sebaliknya, anaknya petani jadi kiai, ada nggak? Ada. Nah, itulah kebesaran Allah. Yang kayak gitu nggak usah diomong, biasa aja. Ya, saya punya temen pinter banget, dosen di UIN, doktor. Anaknya nggak ada yang bisa baca kitab ngaji kayak bapaknya, tapi dia biasa aja. Apa dia protes sama Allah? Yang lu protes sama Allah, yang nggak boleh. Betul. Ya emang Allah udah takdirkan begitu. Kadang-kadang nggak bisa. Dia udah nyuruh, tapi tetap aja nggak bisa. Sama kayak juragan, tokonya banyak. Kadang-kadang anaknya nggak ada yang bisa ngelanjutin. Ada nggak yang begitu? Ada. Untung kalau punya mantu bisa ngelanjutin, anaknya masih kebagian. Ada yang anaknya enggak, mantunya enggak. Yang ngelanjutin tokonya anak buahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Anaknya bilang, "Pak, nggak mau buka toko, capek. Maunya kerja jadi pegawai. Jadi pegawai enak, gajiannya rutin." Kata bapaknya, "Lah lu bego, lu goblok.
Pegawai sama punya toko, duitnya banyakan mana? Punya toko. Ya tapi capek Pak. Lah itu intinya Allah itu ya alamiah, masya Allah. Sunnatullah itu luar biasa ya, membuat kehidupan. Kadang-kadang ada anaknya kiai nggak jadi kiai, anaknya ustadz nggak jadi ustadz. Ada yang anaknya ustadz jadi ustadz, itu biasa. Ada yang anaknya petani jadi kiai. Nah, teman saya yang begitu pinter begitu, anaknya kebetulan ya disekolahin agama madrasah, nyatanya nggak pinter juga. Lah, pinter nggak pinter, ilmu itu emang yang ngasih Allah. Kalau yang namanya ilmu itu katanya bisa diturunkan, nah itu pasti guru yang pertama kali pengen anaknya pinter. Kadang-kadang ada guru di sekolahan, guru matematika, anaknya nggak bisa matematika. Bener nggak kira-kira? Aduh katanya, ya itulah hidup. Tapi insya Allah sepanjang zaman ada orang yang tetap jadi guru matematika. Sepanjang zaman ada orang yang tetap jadi fuqaha, ahli fikih. Lah disinilah kebesaran Allah. Faqahu dinahu ala ma kana alaihi minal haqqi wal yusri. Yang mereka paham agama. Para ulama fikih itu paham agama Allah, bahwa agama Allah itu hakikatnya pertama penuh dengan al-haq, kebenaran, yang kedua wal yusri, juga kemudahan. Seorang ahli fikih itu yang dia harus pahami, agama itu memberikan kemudahan. Ini lagi rame nih ya, saya beri contoh, lagi rame masalah vaksin. Nah, lagi rame nggak masalah vaksin? Nah, orang belum ada vaksin, ya minta ada vaksin. Udah ada vaksin, ribut vaksinnya halal apa? Haram. Kan gitu kan? Malah dulu pertama-pertama COVID, corona, orang nggak percaya COVID. Alah COVID, kopat, COVID, kopat, COVID. Sama COVID nggak percaya, begitu tetangganya kena baru percaya, baru dirinya kena baru Kadang-kadang yang nggak percaya COVID, bantuan COVID percaya dia nerima. Bener nggak? Dia nggak percaya corona, tapi kalau nggak dapat bantuan beras corona nagih sama RT. Teh gue nggak dapet teh gitu katanya. Lah kata RT, lu gak pernah pakai masker keluar katanya nggak percaya. Nah ya tapi kalau berasnya gue percaya gitu. Ya orang manusia ini katanya cemacem. Apa namanya? Cemacem. Lah contoh nih bab vaksin. Kalau orang paham agama, sekarang ini udah banyak yang meninggal Pak, Masya Allah. Gubernur sampai pusing. Jakarta lagi gede ini ya, makanya saya bilang nih kita nih bagus sama gubernur, masih boleh sembahyang, masih boleh ngaji, isinya 50%. Ini 50% gitu ya. Kalau masih boleh tolong yang rapi, biasain apa namanya, jaga jarak. Pesen ibu apa pesen ibu? 3M, pesen ibu, jaga jarak, pakai masker, apa namanya, cuci tangan. Nah iya, karena kalau yang belum kena emang begitu. Kalau yang udah kena bilang ampun. Ya kan saya bilang, ya itu yang udah kena, ada jamaah, ada pengurus, yang macam-macam. Karena saya banyak kumpul orang, itu yang kenanya ada yang ringan. Kalau yang ringan ya kayak flu biasa, cuman lama, seminggu lebih, badan gergas, nggak bisa nyium. Tapi kalau yang rada berat kasihan, beberapa jamaah yang rada berat susah napas, susah apa namanya, napas. Kalau batuk katanya nih dalam nih rasanya kayak mau pecah. Kalau udah susah napas, dia kadang-kadang suruh banyak sujud. Antara sujud beneran sholat, tapi sujud beneran sholat nggak kuat, kelamaan. Nah makanya
Ya, udah begitu banyak korban begini, maka kalau bicara vaksin, kita mah yang ada aja dah, yang penting pada selamat. Betul betul. Nggak usah nagih ini dan itu. Kata yang nyari, udah dapet aja udah syukur. Apa namanya? Lah sekarang udah dapat, kebetulan yang kita dapat ini udah diperiksa sama pemeriksa auditor dari MUI, itu memang vaksinnya satu suci, kedua halal. Ini sudah diperiksa sama pemeriksa dari MUI. Auditor pemeriksa dari MUI itu tamatan IPB, tahu IPB? Institut Pertanian Bogor. Dia disumpah. Dia kalau meriksa disumpah. Gak main-main dia, tanggung jawabnya dunia akhirat. Ini bakalan dipakai orang banyak. Jadi kalau ada di sosial media katanya ada unsur ini, unsur itu hoax. Apalagi yang di Indonesia jangan percaya, itu sengaja bikin orang pada apa namanya? Bingung. Ya. Katakan ini pertama saya jelaskan. Vaksin yang di Indonesia ini udah diperiksa itu satu halal, kedua suci. Suci maksud saya satu suci, kedua halal. Nah, katakan nanti ada vaksin yang mengandung unsur yang najis. Sekarang ini darurat. Apa namanya? Darurat. Kita butuh vaksin itu hampir 400 juta. Baru ada 3 juta. Perkiraan selesai 1 tahun. Makanya yang penting pada jaga diri. Kalau belum divaksin ya, kecuali yang udah pernah kena. Kalau yang udah pernah kena nggak perlu divaksin. Saya udah pernah kena ya, udah pernah kena ringan, alhamdulillah. Kan udah pernah kena, saya setiap kali di swab negatif terus. Ya, setiap kali di swab negatif. Kenapa? Karena sudah punya antibody. Sudah punya apa namanya? Antibody. Ya tapi ya Bapak Ibu jangan berharap kena dah. Kalau gitu saya mau nggak usah divaksin, kena aja dah gitu. Mau begitu mau? Mau? Lah iya. Ya, saya emang nggak mau divaksin. Bu. Kalau sekarang nggak usah ngomong kayak gitu. Lagian vaksinnya juga belum ada. Lo ngomong nggak usah divaksin. Kata Kementerian Kesehatan, lu nggak usah ngomong gitu. Vaksinnya juga belum ada gitu. Lah yang ada sekarang buat siapa dulu? Perawat sama dokter yang kasihan. Banyak. Nih kemarin saya dijemput dokter pengajian pernikahan di rumahnya Profesor Dr. Ismail, itu ketua masjid RSCM, rumah sakit apa? Cipto. Dia guru besar. Nah yang jemput anak buahnya murid CS2. Kata dia, Pak Kiai, Masya Allah, kadang-kadang kami ini para dokter kalau ngelihat masyarakat awam ya, anak-anak, bapak-bapak pada ngopi nongkrong, gak pakai masker, suka ngelus dada. Kita yang di rumah sakit kelabakan. Yang di rumah sakit apa namanya? Kelabakan. Ya tolonglah jaga perasaan dikit sama kita. Itu doang, dokter cuma bilang gitu. Masya Allah. Ini kalau ada dokter ngomong gitu berarti dalam gak kira-kira? Dalam gak itu kira-kira? Tolong dah itu katanya orang pada jaga yang bener lah. Kalau udah sampai rumah sakit ntar dia minta tolong-tolong nangis-nangis. Kalau orang udah sampai rumah, ini sekarang rumah sakit pada antri nih. Betul nggak? Kalau udah sampai rumah sakit pada tolong-tolong. Bu, Pak, ada jamaah saya nih, saya cerita kena nyesek jam 2 malam. Saya pikir lewat dah gua katanya gitu. Nyesek udah nggak bisa COVID di rumah, dia isolasi mandiri. Wah, dia telepon ke puskesmas kan, dia kan udah punya nomornya. Telepon minta dijemput.
telepon jam 2 malam baru dijemput jam 11 siang. Kenapa coba? Kata puskesmas, dokter saya, pelayan saya pada kelengar semua. Kecapean. Masya Allah. Nah ini yang kayak gini harus saya sampaikan. Ya, supaya paling enggak kita ada perasaan. Perasaan sama siapa? Bukan sama COVID. Perasaan sama dokter sama perawat. Kasihan ya. Paramedis ya, paramedis. Ada yang nyaut, salah sendiri lo jadi dokter. Ada nggak orang kayak begitu ngomong? Ada aja ngomong kayak gitu, Masya Allah. Salah sendiri lo mau jadi perawat, ya resiko lah kayak gitu. Ini kalau ada orang ngomong kayak begini, perumpamaannya sama kayak ada orang kaya, sebelahnya orang miskin. Yang kaya makan enak, yang miskin ngeliatin doang. Kata yang miskin, perasaan dong sama saya. Kata yang kaya, salah sendiri lu miskin. Perumpamanya begitu, perumpamanya. Boleh nggak orang kaya kayak gitu? Ya nggak boleh dong. Mentang-mentang kaya, dia makan enak bebas, sebelahnya orang miskin. Yang miskin kan ngelus dada, kata dia perasaan, bagi-bagi kayak gitu kan dia. Bagi-bagi kayak kata orang Jawa, ngono yo ngono. Neng ojo ngono. Kalau orang Sunda apa tuh? Masa ngana yang ngana. Jadi gitu. Lah, oleh karenanya di bab vaksin, pokoknya jamaah, udah kalau ada yang halal, apalagi yang di Indonesia halal suci, apalagi MUI sudah periksa, kok nanti kebagian udah nggak bisa banyak ngomong periksa, suntik. Kecuali kita punya penyakit. Memang ada orang yang punya penyakit tertentu nggak bisa divaksin. Apa itu? 1, diabetes. 2, jantung. Nah itu. 3, takut sama suntikan. Nggak, bercanda. Ya itu nggak bisa. 2, umur 60 lewat. Iya. Nomor 60 lewat karena vaksinnya buat 60 ke bawah. Kecuali nanti vaksin yang umur 60-nya udah dapat, belum dapat pemerintah. Iya. Kata Pak Haji yang umur 60 lewat biarin aja lewat gitu. Enggak. Lagi dicari, antriannya panjang. Lah saya kemarin termasuk yang hampir berangkat ke luar negeri meriksa, cuman saya nggak jadi karena saya nggak mau karantinanya kelamaan. Hampir berangkat saya, total 2 bulan, kata saya wegah lah 2 bulan meriksa itu. Jadi vaksin itu rebutan, apa namanya, vaksin rebutan di seluruh dunia itu rebutan. Nah, jadi fikih itu begitu ya. Agama itu kalau orang paham nggak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Enggak menyulitkan. Maka kalau kata saya, "Wah, katanya vaksinnya ntar mengandung ini, mengandung itu." Kalau sekarang lu enggak usah tanya begitu, bab darurat udah pakai aja, lu hidup aja udah alhamdulillah. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kan gitu kan? Tapi nanti jangan nyalain. Kalau enggak mau jangan nyalain pemerintah. Kalau nggak mau nanti kalau kena ya jangan ke rumah sakit, kata dokter. Lu kemarin nggak mau kata gitu. Kan gitu kan? Sama kayak orang-orang gitu, suruh jaga diri, suruh pakai masker nggak mau. Begitu sakit tetap ke rumah sakit. Wa bayanuhu ilan nasi bila malalin wala dhajarin. Dan para ulama yang amanah itu mereka tak pernah bosan menjelaskan hukum agama ilan nasi kepada masyarakat bila malalin tanpa bosan wala dhajarin dan tanpa bosan. Sama. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa hum surujul ummah, para fuqaha ini adalah pelita bagi umat. Yustadha'u bihim fi kulli nazilatin, yang mereka diminta
penjelasannya setiap kali ada nazilah, ada peristiwa, wa hurrasul millah, dan mereka juga adalah penjaga agama, yustafta ilaihim fi kulli hadithatin, yang mereka selalu dimintain fatwa pada saat terjadi adanya hadisah. Nah, ini mukaddimah dari kitab saya. Isinya kita lanjutin minggu depan, insya Allah. Itu baru mukaddimah. Fahadihi risalatun fil fatwa wa manhaj istinbatil ahkam, talabaha minni ba'dul ikhwa an takuna sahlatat tanawuli lil mutafaqqihin, wallahu a'lam bissawab. Dah sampai sini dulu dah ya. Paham kan? Terima kasih. Udah percaya bantuan Covid, percaya. Ya, yang udah dapat bantuan Covid percaya. Baik, terima kasih. Tapi yang penting gembira. Saya itu ngikutin Ustaz Thohir. Ustaz Thohir itu orangnya gembira. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.